Halo Bunda, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna karena setiap kisah mempunyai banyak pesan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan yuk mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang gadis bernama Anissa. Ia adalah gadis sederhana yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sejak kecil, Anissa sudah terbiasa hidup mandiri dan bekerja keras membantu ibunya berjualan di pasar. Meski hidup dalam keterbatasan, ia memiliki hati yang lembut dan selalu siap membantu orang lain. Suatu hari, kabar datang ke desanya bahwa seorang miliuner terkenal di kota, Ibu Retno, sedang mencari seorang perawat pribadi untuk merawat dirinya yang lumpuh akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Gaji yang ditawarkan sangat besar, sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh Anissa sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Anissa memberanikan diri melamar pekerjaan itu demi membantu keluarganya yang sedang kesulitan ekonomi. Setelah melewati berbagai proses seleksi, akhirnya Anissa diterima sebagai perawat pribadi Ibu Retno. Ia pun berangkat ke kota besar untuk menjalani pekerjaannya. Setibanya di rumah megah milik keluarga tersebut, Anissa terpesona dengan kemewahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rumah besar dengan pilar-pilar tinggi, taman yang luas, dan pelayan yang berlalu lalang membuatnya merasa kecil di tengah dunia baru ini. Di rumah itu, Anissa bertemu dengan anak laki-laki Ibu Retno, Adrian. Seorang pria tampan, kaya raya, tetapi memiliki sikap dingin dan arogan. Sejak awal, Adrian tidak menyukai keberadaan Anissa. Baginya, gadis desa seperti Anissa hanyalah orang luar yang tak punya tempat di rumah mereka. Namun Anissa tak gentar, ia tetap menjalankan tugasnya dengan sabar dan penuh ketulusan. Tanpa disadari, kehadiran Anissa mulai membawa perubahan kecil dalam rumah itu. Ibu Retno yang awalnya pemurung, perlahan mulai tersenyum kembali berkat perhatian dan kesabaran Anissa. Namun, Adrian tetap dengan sikap dinginnya. Baginya, gadis itu hanyalah orang asing yang suatu saat akan pergi, seperti orang-orang sebelumnya. Namun, siapa sangka, takdir telah menyiapkan kejutan besar untuk mereka berdua. Hari-hari berlalu, dan Anissa semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia dengan telaten merawat Ibu Retno, membantu memberikan obat, menemani berbicara, dan bahkan membacakan buku-buku favorit wanita itu. Ibu Retno mulai menganggap Anissa seperti anak sendiri, sesuatu yang membuat Adrian semakin kesal. Suatu hari, sebuah insiden terjadi. Saat Anissa sedang menemani Ibu Retno di taman belakang rumah, kursi roda yang diduduki Ibu Retno tiba-tiba tergelincir karena batu kecil yang tak terlihat. Dengan refleks cepat, Anissa segera menangkap kursi roda itu sebelum jatuh ke kolam ikan besar di dekatnya. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Adrian, yang kebetulan sedang berjalan melewati taman. Alih-alih berterima kasih, Adrian malah menuduh Anissa ceroboh dan tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. "Kalau kau benar-benar peduli, kejadian ini tak akan terjadi. Jangan sampai kau membuat ibu celaka," bentaknya dengan tatapan tajam. Anissa terdiam, merasa sakit hati atas tuduhan itu, tetapi ia tetap menahan emosinya. Namun yang mengejutkan, Ibu Retno justru membela Anissa. "Adrian, cukup. Anissa sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah jatuh ke dalam kolam itu," ucapnya dengan tegas. Ini pertama kalinya Ibu Retno membela seseorang di depan putranya sendiri. Adrian terdiam. Tidak menyangka ibunya akan membela seorang gadis desa seperti Anissa. Ia merasa tersingkir, seolah seseorang dari luar telah merebut kasih sayang yang seharusnya hanya miliknya. Perasaan ini menumbuhkan bibit kebencian dalam dirinya, sekaligus menandai awal dari konflik yang lebih besar antara mereka. Di sisi lain, Anissa merasa semakin sulit berada di rumah itu. Ia hanya ingin menjalankan tugasnya dengan baik. Tetapi kehadirannya justru menjadi sumber ketegangan antara ibu dan anak tersebut. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk datang ke rumah ini adalah sebuah kesalahan?
Sejak insiden di taman, hubungan antara Anissa dan Adrian semakin tegang. Adrian semakin sering mencari-cari kesalahan Anissa, seolah ingin membuktikan bahwa gadis desa itu tidak pantas berada di rumah mereka. Setiap kali Anissa melakukan sesuatu, Adrian selalu punya alasan untuk mengkritiknya. Namun Anissa tetap bertahan, bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi juga karena ia merasa Ibu Retno benar-benar membutuhkan dirinya. Suatu hari, Ibu Retno mengalami demam tinggi di malam hari. Anissa dengan sigap merawatnya, memastikan bahwa wanita itu mendapatkan perawatan terbaik. Adrian yang baru pulang dari pertemuan bisnis, melihat Anissa di kamar ibunya, dan segera menuduhnya tidak becus dalam bekerja. "Apa yang kau lakukan? Kenapa ibu bisa sakit seperti ini? Bukankah tugasmu menjaga kesehatannya?" ucapnya penuh amarah. Anissa yang sudah kelelahan, akhirnya membela diri. "Saya sudah melakukan yang terbaik, Adrian. Saya peduli pada Ibu Retno, dan saya tidak akan meninggalkan beliau begitu saja. Saya tidak seperti orang lain yang hanya datang karena uang." Jawaban Anissa mengejutkan Adrian. Selama ini ia mengira Anissa hanyalah gadis desa yang bekerja untuk mendapatkan bayaran. Namun, ketulusan dalam suaranya membuat Adrian untuk pertama kalinya merasa ragu akan penilaiannya terhadap Anissa. Ketegangan di rumah semakin meningkat, terutama setelah kehadiran Karina, mantan tunangan Adrian. Karina, yang penuh tipu muslihat, mulai berusaha menjatuhkan Anissa dengan berbagai cara. Karina menuduh Anissa mencuri perhiasan mahal milik Ibu Retno, dan Adrian yang masih dipenuhi keraguan langsung mempercayai tuduhan itu. Anissa yang tidak bisa membela dirinya, hanya bisa menatap Adrian dengan mata penuh luka. "Aku tidak pernah mencuri," ucapnya lirih. Namun Adrian tetap tak percaya dan mengusir Anissa dari rumah mereka. Beberapa hari setelah kepergian Anissa, sebuah rekaman CCTV mengungkap bahwa Karina lah yang sebenarnya mencuri perhiasan tersebut. Ibu Retno marah besar dan meminta Adrian untuk segera mencari Anissa dan meminta maaf padanya. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, Adrian mencari Anissa ke desa asalnya. Namun, saat ia tiba, ia mendapati Anissa sedang sakit karena kelelahan dan kesedihan. Adrian yang melihat kondisi itu merasa semakin bersalah. Ia berlutut di hadapan Anissa. "Aku telah salah menilaimu. Tolong maafkan aku." Anissa awalnya ragu menerima permintaan maaf Adrian. Hatinya sudah terlalu sakit oleh perlakuan pria itu. Namun, melihat kesungguhan Adrian dan dukungan dari Ibu Retno, ia akhirnya luluh. Adrian membawa Anissa kembali ke rumah mereka, dan di sana Ibu Retno menyambutnya dengan hangat. "Maafkan Adrian, Anissa. Aku selalu percaya padamu," ujar Ibu Retno sambil menggenggam tangan Anissa. Karina akhirnya menerima hukuman atas perbuatannya. Ia dikeluarkan dari rumah tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Hari-hari berlalu, dan hubungan Adrian serta Anissa perlahan membaik. Adrian yang awalnya arogan mulai berubah menjadi pria yang lebih lembut dan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa Anissa bukan hanya gadis desa biasa, tetapi seseorang yang memiliki ketulusan dan kebaikan hati yang luar biasa. Pada akhirnya, Adrian mengungkapkan perasaannya kepada Anissa. "Aku ingin kau tetap di sini. Bukan hanya sebagai perawat ibu, tetapi sebagai bagian dari hidupku," ucapnya dengan tulus. Anissa tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. "Aku juga ingin tetap di sini, bersamamu." Dan dengan itu, kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang selama ini tersembunyi di balik segala kesalahpahaman dan konflik. Sebuah akhir yang indah untuk perjalanan yang penuh dengan ujian dan pembuktian cinta sejati. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.